Aksi seru penipu profesional. Alur Fokus tahun 2015. Jangan mudah berempati sama cewek cantik dalam hidupmu. Zaman sekarang ini, orang yang niat jahat nggak harus punya tampang bengis. Muka polos, imut-imut pun bisa jadi penjahat kelas paus. Seperti perempuan bernama Jess ini. Ia adalah pencopet dan penipu yang bisa membuat laki-laki kehilangan banyak harta. Terus, apa jadinya? Menipu ternyata memberikan cuan super banyak, tapi nggak boleh jatuh cinta. Ini film action apa romance sih? Langsung saja kita simak rangkumannya. Tapi sebelumnya di-subscribe dulu ya channel Alpha Story. Akan ada update review film setiap hari. Yang mau request bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jess lagi ngerayu seorang pria bernama Nicky dengan trik-trik yang sudah pernah ia jalankan sebelumnya. Jess berakting kalau ada orang yang sedang terus-menerus mengejarnya. Dan Jess minta Nicky pura-pura jadi pacarnya. Setelah merayu Nicky hingga mereka pun berada dalam sebuah kamar untuk berbagi hasrat, tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku sebagai suami Jess. Pria itu lalu menodongkan pistol ke arah Nicky. Anehnya, Nicky sama sekali nggak terlihat ketakutan. Dia malah mencibir laki-laki itu dan bilang kalau tipuannya dan Jess sangat buruk. Pria itu heran. Dari mana Nicky tahu kalau mereka penipu? Jelas saja, Nicky sudah melihat aksi Jess dan kawan-kawan tadi. Nicky pun memberikan sedikit saran kepada penipu amatir itu supaya besok-besok tipuannya lebih keren. Nipu aja ada tutorialnya. Saat Jess meninggalkan restoran, Nicky mengikutinya. Mereka terlibat perbincangan gimana cara menipu agar berhasil. Nicky mengaku bahwa kakek dan ayahnya adalah penipu profesional. Pantas saja Nicky begitu ahli, dedengkotnya penipu. Jess pun penasaran dan minta diajari lebih dalam gimana bisa menipu orang lain dengan mudah. Kalau dilihat dari ekspresinya, si Jess ini mulai naksir si Nicky. Film bergerak menuju ke sebuah gudang yang disewa oleh seseorang bernama Horst. Dia adalah rekan satu profesi Nicky. Apalagi kalau bukan penipu. Jess memaksa untuk ikut bergabung dengan tim Nicky. Jess berkenalan dengan Horst dan resmi bergabung dengan komplotan penipu. Target mereka adalah orang kaya. Horst pun memaparkan tentang ide-ide cemerlang bagaimana menipu orang kaya lengkap dengan tim profesional. Jess dan anggota lain menjalankan aksi. Nicky tampak kagum dengan perkembangan kemampuan menipu Jess dan memberinya selamat karena telah menjadi penjahat. Nicky memperkenalkan Jess kepada Farhad, seorang anggota tim penipu Nicky. Lalu Nicky memberi Jess kartu identitas baru dan kunci apartemen. Hubungan mereka pun makin dekat. Nicky mendatangi Jess di apartemen dan seperti yang kita kira, mereka berkeringat bersama di ranjang. Esok paginya, Jess membahas proyek penipuan dengan Farhad. Nicky mengajak Jess melihat pertandingan persahabatan sepak bola Amerika ke-17. Mereka berdua main tebak-tebakan siapa yang akan mencetak skor. Seorang pria asing yang bernama Lee Yuan-se terlihat tertarik dan ikut serta dalam acara tebak-tebakan sepasang sejoli ini. Rupanya, Lee Yuan ini seorang penjudi profesional. Dia menantang Nicky dan Jess dalam sebuah taruhan. Jess tidak mengerti pertandingan, karena itu ia menyerahkan taruhan ini kepada Nicky. Taruhan seru ini membuat Nicky kehilangan uang yang seharusnya diberikan kepada anggota tim penipu. Tenang saja, sesi tebak-tebakan ini masih terus berlanjut sampai ke ruang permainan kartu. Si Lee Yuan sebetulnya ingin mengakhiri permainan, tapi Nicky berhasil membujuknya. Jess yang tidak tahu apa-apa diminta menebak pemain. Ia pun mengambil teropong dan mengintai lapangan pertandingan. Disitulah ia melihat Farhad dengan kaos angka 55. Tebak pemain ini pun berakhir dengan kemenangan di pihak Nicky. Sebetulnya Lee Yuan sudah sejak lama menjadi target tim penipu Nicky. Dalam kegiatan sehari-harinya, Lee Yuan terus dikenalkan dengan angka 55. Mulai dari poster, mobil taksi, dan segala hal yang dilihat pria asing itu adalah sugesti yang sudah diciptakan oleh tim Nicky. Bahkan ketika pria itu keluar dari gedung tempat taruhan tadi, ada seorang satpam yang menggunakan seragam dengan angka 55 di dadanya. Nicky ngasih Jess uang sebagai tanda kerjasama mereka telah selesai. Sedangkan Jess yang kegeeran mengira Nicky benar-benar menyukainya. Jess pun menangis patah hati. Nicky teringat pesan ayahnya untuk tidak terlibat hubungan emosional dalam menjalani bisnis penipuan ini. Padahal, Nicky juga tertarik pada Jess. Jess diturunkan di jalan, sedangkan Nicky pergi ke bandara. Malang sekali nasib cinta mereka ini. Cinta terhalang restu pekerjaan.
3 tahun kemudian, Nicky lagi ada di Buenos Aires dan kerja sama seorang miliarder pemilik staf motorsport, namanya Rafael Garriga. Garriga harus mengalahkan grup balapan yang dipimpin oleh pengusaha Australia McEwen supaya memenuhi ambisinya memenangkan kejuaraan. Nicky akan berpura-pura menjadi teknisi yang tidak puas di kru Garriga. Dengan begitu, dia bisa mempromosikan algoritma penggunaan gas khusus yang disebut Garriga EXR. Tugas Nicky selanjutnya, promosi pada McEwen, model palsu yang bisa memperlambat laju mobil saat balapan. Di sebuah pesta mewah sebelum balapan berlangsung, Nicky bertemu dengan Jess. Yang mengejutkan, perempuan itu malah jadi pacar Garriga. Nicky pun terbawa emosi melihat Jess dan Garriga berciuman. Pengen juga itu si Nicky ciuman sama Jess lagi. Karena tak sanggup mengontrol kemarahannya, Nicky memukul Garriga di depan umum. Akibatnya, laki-laki galau itu diusir. Keesokan harinya, Nicky direkrut oleh McEwen untuk menjadi timnya. Nicky ngejar-ngejar Jess lagi. Karena masih saling tertarik, mereka pun jadian lagi. Ya, lagi-lagi mereka enak-enak. Tak lama, kepala bodyguard Garriga yang bernama Owens datang. Dia curiga dan nyaris kap Jess. Nicky mengirimkan elemen EXR kepada McEwen seharga 3 juta euro. Sebagai penipu berpengalaman, dia juga menjualnya ke grup lain. Uang jutaan dolar terkumpul. Mudah banget ya kalau nipu, gurih-gurih. Nicky dan Jess kembali ke Amerika Serikat bersama-sama, tapi malah ditangkap pengawal Garriga dan dibawa ke gudang. Jess disandera dan disumpal mulutnya. Nicky dipukuli. Garriga marah karena Nicky beneran menjual EXR yang asli ke semua grup balapan. Garriga menyiksa Jess dengan menutup lubang hidung Jess sampai susah bernafas. Gak tega melihat tambatan hatinya kesakitan, Nicky berupaya untuk menyelamatkan Jess. Nicky menjelaskan kalau dia dapat akses ke EXR dengan menipu Jess dengan pura-pura naksir. Kalung yang dia berikan kepada Jess bisa mencatat kata sandi dan info login Garriga. Dia bilang kalau Jess ditipu dan tidak tahu apa-apa tentang ini. Jess juga ngaku dia berusaha merayu Garriga untuk mencuri arlojinya yang berharga ratusan ribu dolar dan membuat Nicky cemburu. Nicky berjanji untuk menyelamatkan hidup Jess. Tetapi Owens menembak dadanya. Melihat Nicky terkapar, Garriga ketakutan dan kabur. Owens secara tak terduga mengaku kalau dirinya adalah ayah Nicky yang bernama Bucky. Dia bilang sama Jess kalau menembak Nicky dengan menghindari arteri utama. Istilahnya, tombol panik Toledo. Bucky menekan luka Nicky dan menarik darah berlebihan dari dada Nicky dengan alat penyedot baja. Nicky pun bisa bernafas lagi. Mereka lalu melarikan diri dari gudang penyimpanan mobil milik Garriga. Bucky mengantar Nicky dan Jess ke rumah sakit untuk menyelamatkan paru-paru Nicky yang tertusuk. Bucky pergi dengan membawa semua uang Nicky sebagai balasan Nicky tidak fokus pada penipuan dan malah terlibat asmara dengan Jess. Setelah dia pergi, Nicky tahu Jess menyambar jam tangan Garriga sebelum meninggalkan gudang. Tamat.